Baik, perkenalkan, nama saya Vincent Januarioli. Di sini saya akan membuat video tentang analisis persen fatik dan erosi. Pertama-tama teman-teman dapat lihat tabel ini diambil dari tabel distribusi beban yang ada di NTT. Kemudian kita masukkan ke Excel. Kemudian untuk tabel di sebelahnya dapat kita dapatkan dengan cara proporsi beban 100% sama dengan kita ambil angkanya dari tabel yang sebelah kiri tadi, kita bagi dengan 100, kemudian hasilnya akan didapatkan di sini sesuai dengan persen masing-masing, yaitu STRT sendiri, STRG sendiri, dan seterusnya masing-masing sendiri. Kemudian setelah itu kita masuk kembali ke perhitungan. Di sini untuk JSKN dan proporsi sumbunya kita akan mengambilnya dari tugas pertama dari tugas kami ini di sini, yaitu JSKN-nya itu 1,44 kali 10 pangkat 8. Kemudian untuk proporsi bebannya untuk masing-masing sumbu STRT dan STRG-nya masing-masing di sini. Kemudian kita akan masukkan ke tabel perhitungan kita di tugas kita yang ketiga. Setelah itu kita akan masukkan masing-masing proporsi beban sumbunya ke tabel yang sudah disediakan. Di sini untuk STRT-nya 4,97, di sini kita bagi dengan 100. Kemudian seterusnya untuk STRG di sini 38,39 kita bagi 100. Kemudian untuk STDRT-nya kita bagi juga dengan 100, 8,06 ini. Kemudian untuk STDRG-nya 7,58 kita bagi 100. Kemudian untuk STRRG-nya di sini karena proporsi bebannya 0 maka hasilnya juga 0. Dan untuk juga SKDRG-nya 0. Baik, setelah itu kita akan masuk ke hitungan berikutnya. Di sini untuk data CBR tanah efektif dan tabel plat betonnya didapatkan dari tugas kedua kami. Yaitu ini untuk sudah saya hitung CBR equivalennya per tugas sebelumnya itu 19,37 dan tabel plat beton yang saya rancang waktu itu adalah 300 mm. Jadi kita masukkan ke tugas ketiga kita. Kemudian untuk LSF 1,2-nya itu didapat dari sini, yaitu untuk nilai faktor keamanan LSF-nya untuk karena menggunakan perkerasan JPCP, jadi nilai LSF-nya yaitu 1,2. Nah, kita masuk kembali ke hitungan. Kemudian kita akan masuk ke hitungan SE, yaitu tegangan ekuivalen dan faktor erosi atau F3. Di sini SE dan F3-nya menggunakan rumus yang sama, tetapi akan berbedanya pada koefisien yang digunakan pada masing-masing sumbu. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya di sini, yaitu A tambah B per D ditambah C dikali ln dari CBR efektif, kemudian ditambah dengan D per tabel plat dikuadratkan, kemudian ditambah dengan E dikali dengan ln dari CBR efektif, kemudian dikuadratkan, ditambah F dikali dengan ln dari CBR efektif, kemudian dibagi dengan plat, kemudian ditambah dengan G dibagi dengan plat dipangkatkan 3, kemudian ditambah H dikali dengan ln dari CBR efektif dipangkatkan 3, kemudian ditambah dengan koefisien I ln di CBR efektif pangkat 2, kemudian dibagi dengan plat, kemudian yang terakhir itu ditambah koefisien J, kemudian ln dari CBR efektif dibagi dengan tabel plat dikuadratkan. Ya, di sini sudah saya masukkan rumusnya ke dalam perhitungan Excel saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk masing-masing koefisiennya. Di sini untuk SE yang pertama yaitu SDRT dan juga STDRT. Untuk koefisiennya kita dapat lihat pada tabel 8.5 di sini. Ya, ini untuk koefisien A sampai D-nya. Di sini dapat teman-teman perhatikan, kita harus masukkan sesuai dengan jumlah kelompok gandarnya. Karena di sini kita menghitung dulu STRT dan STDRT-nya, maka kita akan masukkan angka ini dari A sampai J-nya. Kemudian berikutnya juga kita akan melakukan hal yang sama pada STRG, kita masukkan angka yang ini sampai J-nya. Kemudian untuk SE, STDRG-nya juga sama, kita masukkan sesuai kelompok gandarnya yang ini. Kemudian untuk STRG dan SKDRG-nya juga sama, kita masukkan.
koefisien. Jadi sebenarnya untuk D dan sifat efektifnya tidak berubah, hanya berubah pada koefisien yang dapat dilihat pada tebal tergantung dengan beban kelompok gandarnya saja. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke perhitungan F3-nya masih menggunakan rumus yang sama, tetapi bedanya kita akan melihat koefisien dari masing-masing beban sumbu gandarnya dari tabel 8.7 di sini. Masih sama seperti tadi, kita akan masukkan untuk F3 STRT-nya kita akan masukkan sesuai dengan tabel di sini, yaitu untuk F3. Untuk beton yang kita rancang itu JPCP ya. Jadi di sini koefisien A sampai J-nya dapat kita ambil ini untuk STRT. Kemudian untuk STRG di sebelahnya. Kemudian STDRG dan STDRT-nya mereka menggunakan koefisien yang sama di sini. Dan juga untuk yang terakhir STRG dan SKDRG-nya menggunakan koefisien yang sama A sampai J-nya. Kemudian di sini kita sudah mendapatkan hasil dari SE dari semua beban gandar kelompok. Kemudian setelah kita mendapat nilai SE dan juga F3-nya, kita akan masuk untuk menghitung fatigue dan juga erosinya. Ya, di sini beban sumbunya masih sama seperti di atas. Di sini beban rencananya yaitu beban sumbu dikali dengan LSF kita yaitu 1,2. Yang ini ya teman-teman. Dan seterusnya sama sampai bawah beban sumbu dikali 1,2 LSF kita. Kemudian untuk repetisi yang terjadi dapat kita ambil dari tabel yang di atas, yaitu di sini repetisi beban rencana kita. Di sini repetisi beban rencana kita menggunakan rumusnya yaitu proporsi beban dikali dengan proporsi kelompok sumbu, kemudian dikali dengan JSKN kita pada tugas 1 sebelumnya, yaitu yang ini. Kemudian kita masuk lagi, yaitu untuk SE-nya di sini sudah kita hitung, kita tinggal input saja sesuai dengan hitungan kita yang tadi di atas. Sama halnya juga yaitu dengan F3-nya. F3-nya sudah kita dapat, kita tinggal input di dalam sini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung SR. Di sini SR dapat kita dapatkan dengan rumus SE dibagi 0,944 dikali dengan FCF dikali dengan PLSF dibagi dengan 4,45 dikali F1 kemudian dipangkatkan 0,94. Di sini kita akan masuk ke hitungan Excel kita. Ya, di sini yang pertama yaitu SE kita bagi dengan 0,944. Kemudian kita kali dengan ini FCF-nya 6,9. Di sini 6,9 itu didapat dengan rumus FCF sama dengan 1,37 dikali dengan FCS. Di sini saya menggunakan FCS-nya 5. Karena ada pada materi sebelumnya yaitu di sini saya menggunakan rumus yang ini yaitu FCF sama dengan 1,37 dikali FCS. Kemudian FCS-nya dapat saya gunakan di sini yaitu 5 karena di sini minimalnya 4,5. Jadi saya mengambil di atasnya yaitu 5. Kemudian didapatkan untuk FCF-nya itu 6,9 di sini. Setelah itu kita kalikan dengan PLSF-nya. P-nya kita dapat gunakan beban sumbu di sini. Kemudian LSF-nya masih sama yaitu 1,2. Kemudian kita bagi dengan 4,45 dikali F1 yaitu 9 dipangkatkan 0,94. F1-nya tergantung masing-masing beban gandar kelompok. Di sini STRT-nya kenapa 9? Karena dapat lihat pada materi ini STRT-nya di sini untuk STRT 9. Begitupun untuk beban gandar lainnya kita akan lihat masing-masingnya dan masukkan nilainya sesuai ini. Berikutnya yaitu di sini kita akan menghitung repetisi izin. Kenapa di sini repetisi izin tak terhingga? Itu karena nilai SR kita di bawah 0,45. Ini dapat saya tunjukkan yaitu di sini. Tak terhingga karena nilai SR yang saya dapatkan tadi yaitu di bawah 0,45. Tapi jika teman-teman menghitungnya di atas 0,45 dan masih di bawah 0,55 dapat kita gunakan rumus ini. Dan juga untuk SR-nya jika di atas 0,55 dapat digunakan rumus ini. Kemudian kita akan masuk dari persen rusak. Persen rusak ini rumusnya yaitu repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin. Tapi di sini karena nilai kalau dibagi tak hingga maka hasilnya pasti 0.
Kemudian berikutnya kita akan menghitung repetisi izin. Repetisi izin didapatkan dari persamaan 8.8 yaitu log 10 dikali F2 kali NE sama dengan 14,524 dikurang dengan 6,77 dikali max dari 0 atau PLSF bagi 4,45 dikali F4 dipangkatkan 2 dikali dengan 10 pangkat F3 dibagi dengan 41,35 dikurang 9 dipangkatkan 0,103. Tapi di sini karena kita ingin mencari repetisi izinnya, maka kita akan fokus mencarinya itu jumlah beban yang diizinkan yaitu NE. Di sini kita akan mengubah rumusnya untuk menjadi NE sama dengan. Di sini kita tinggal menggunakan matematika sederhana. Di sini hasil persamaan yang sudah saya lakukan yaitu NE sama dengan 10-nya dipangkatkan semua persamaan tadi, kemudian kita bagi dengan F2-nya. Di sini sudah saya masukkan angkanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusnya. Yaitu di sini 10 dipangkatkan dengan 14,524 dikurang dengan 6,77 dikali dengan max 0 atau di sini yaitu 1,2 yaitu PLSF kita dikali dengan beban sumbu kita, kemudian dibagi dengan 4,54 dikali dengan 9 ini tergantung beban gandarnya, yaitu di sini STRT beban gandarnya masih 9, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian dikali dengan 10 dipangkatkan dengan ini F3 kita, kemudian kita bagi dengan 41,25 dikurang 9 dipangkatkan 103, kemudian dipangkatkan 0,94. Di sini saya akan menjelaskan yang ini 9 ini didapatkan dari sini ya teman-teman, karena STRT-nya beban sumbunya itu 9, kemudian kalau tergantung beban gandarnya saja, jika STRG kita gunakan 18 dan lainnya seterusnya. Maka sini kemudian nanti kita enter dapatkan hasil, kemudian kita tinggal lakukan. Tapi di sini teman-teman perlu ingat, kita perlu mengunci pada bagian ini ya, F3-nya, supaya mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan. Di sini sudah saya turunkan semua rumusnya di sini. Dan untuk kita masuk kemudian yaitu persen rusaknya. Persen rusaknya didapat dari repetisi yang terjadi di sini dibagi dengan repetisi izin yang ini. Di sini hasilnya itu 0 semua. Baik, setelah itu kita akan masuk yang berikutnya itu untuk beban gandar STDRT-nya di sini. Ya, untuk beban sumbunya didapatkan masih dari atas, dan repetisi yang terjadi juga masih didapatkan dari tabel ini ya teman-teman, yaitu STDRT-nya. Ini ada di sini. Iya, yang ini. Repetisi beban rencananya. Kemudian kita masukkan ke tabel yang di bawah untuk perhitungan STDRT kita. Setelah itu kita masukkan fatigue-nya juga, SE-nya yang sudah didapatkan tadi pada perhitungan sebelumnya, yaitu 0,47. Kemudian untuk F3-nya itu 2,31 pada STDRT-nya. Baik, di sini kita akan menghitung SR untuk STDRT-nya. Di sini masih menggunakan rumus yang sama. Di sini yang berubah hanya yaitu di sini pada 18. Di sini kita akan lihat materi untuk perhitungan SR-nya ya di sini. Untuk F1-nya, untuk STDRT-nya kita menggunakan sumbunya itu 18. Ini kita akan untuk repetisi izinnya masih sama karena SR-nya masih di bawah 0,45, maka hasilnya tak hingga. Untuk persen rusaknya, repetisi izin yang terjadi dibagi dengan repetisi izin ini, karena semua nilai yang dibagi tak hingga akan menghasilkan 0. Kemudian kita akan masuk pada analisa erosi. Di sini repetisi izinnya masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi, tetapi bedanya juga pada sini, yaitu F4-nya untuk STDRT yang digunakan yaitu 18. Yaitu pada ini, persamaan 8.8 di sini untuk F4, yaitu untuk STDRT-nya itu 18. Kemudian kita enter. Kemudian untuk rumusnya sudah didapatkan. Untuk persen rusaknya, di sini kita akan repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin, didapatkan hasilnya di tabel pada persen rusak. Kemudian di sini untuk berikutnya itu STRG-nya masih
Untuk beban sumbu dan repetisi izin yang terjadi sama seperti dua contoh tadi yang sudah saya jelaskan di atas, sama untuk mendapatkan hasilnya. Dan untuk SE dan F3-nya juga masih sama dari sini, tergantung beban gandarnya. Dan untuk SR-nya di sini yang saya akan jelaskan lagi yaitu kenapa di sini masih 18, yaitu karena di sini juga. Karena untuk SR pada STRG-nya itu di sini ya masih 18. Dan kita enter. Nah, untuk tahingganya juga masih sama karena masih SR-nya masih bawah 0,45. Dan untuk persen rusaknya karena dibagi tahingga maka hasilnya 0. Dan untuk repetisi izinnya di sini masih menggunakan rumus yang sama juga, hanya berbedanya itu di sini 18 juga. Saya akan membuka sekali lagi. Untuk 18-nya dapat dari ya ini F4-nya. Untuk STRG-nya itu 18 di sini. Kemudian semuanya sudah oke. Kemudian untuk persen rusaknya tinggal kita repetisi yang terjadi dibagi dengan repetisi izin, akan mendapatkan hasil untuk persen rusaknya. Kemudian untuk STDRG yaitu pada beban sumbu, beban rencana, repetisi yang terjadi didapatkan dari tabel paling atas tadi yang sama dengan contoh di atas. Untuk SE dan F3-nya juga sudah ada di sini tadi. Dan untuk SR-nya di sini ya sekali lagi SR di sini yang berubah yaitu pada angka F1-nya. Di sini 36 untuk STDRG-nya. Ya, di sini F1 untuk STDRG-nya itu 36 di sini. Dan kita enter, rumusnya masih sama, kemudian tahingga dan persennya masih sama itu karena di bawah 0,45 tahingga dibagi tahingga maka hasilnya 0. Dan untuk repetisi izinnya masih menggunakan rumus yang sama, yang beda juga masih sama juga teman-teman. Pada F4-nya di sini yaitu sudah 36. Dapatkan dari ini untuk F4-nya di 36 untuk STDRG-nya. Di sini saya akan menjelaskan sekalian untuk dua beban sumbu terakhir kita yaitu STRRG dan juga SKDRG. Di sini untuk beban sumbu untuk perhitungan repetisi izinnya 54 dan juga untuk SR di sini yaitu 54 dan juga 72. Kita akan buka Excel dan saya akan menunjukkannya. Dan untuk persen rusaknya itu tinggal kita bagi repetisi yang terjadi bagi dengan repetisi izin, didapatkan hasilnya. Kemudian untuk ya ini dua sumber tadi pada rumus yang SR ya SR di sini. Ya di sini kita menggunakan 54 tadi sudah saya tunjukkan. Dan juga untuk repetisi izinnya juga 54. Kemudian kita tinggal enter. Dan untuk persen rusaknya tinggal kita bagi repetisi. Di sini repetisi yang terjadi saya 0. Jadi dibagi hasilnya akan tetap jadi persen rusaknya akan tetap 0 di sini. Kemudian untuk yang terakhir ya, yaitu SKDRG-nya. Untuk SR-nya di sini 72 sudah diganti, hasilnya itu 0,03. Kemudian untuk repetisi izinnya di sini karena tadi STRRG dan juga SKDRG-nya menggunakan F1 yang sama yaitu 54 yang kita enter hasilnya ini. Tapi di sini persen rusaknya 0 karena ya repetisi yang terjadi di sini juga 0. Sama seperti STRG-nya tadi. Kemudian di sini fatigue-nya 0. Kemudian kita akan zoom dari STRT kita di sini untuk persen rusak erosinya sampai dengan persen rusak SKDRG-nya didapat yaitu 22,52. Di sini 22,52 akan oke karena itu di sini yaitu dari hasil desain tebal plat beton yang memadai untuk dilintas oleh beban lalu lintas pada desain perkerasan kaku ini ya yang saya tadi 300. Kemudian total fatigue saya sebesar 0,% juga di bawah 100% jadi oke. Dan juga untuk faktor erosi tadi yang saya katakan 22% tadi oke karena dia masih di bawah 100% dan masih oke. Dan di sini juga sebenarnya ini masih lumayan jauh dari 100%. Kita dapat mengubahnya seperti pertebalnya yaitu misalnya di sini saya ganti jadi 250 mungkin ya teman-teman. 250. Kita enter saja kan rumahnya sudah tercantum semua. Di sini kita mendapatkan hasil. Ya di sini 93,04 masih oke. Berarti untuk tebal minimalnya pasti
250 mm, tapi tidak bisa lebih tipis dari itu lagi. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih.